Oke, aku share screen tuh bentar. Lah, share screen apa ini? Oke, jadi untuk soalnya sendiri, ini tuh kurang lebih agaknya kompilasi ya. Kompilasi antara soal mungkin 2 tahun yang lalu sama soal, iya 3 tahun laluan lah. Oke, mungkin kita mulai ke pertanyaan pertama aja ya, biar biar secepat. Oke, jadi di soal yang pertama, ditanyakan change to the following wheel di antara kelima opsi itu mana yang akan shift atau menggerakkan kurva demand seseorang terhadap barang A. Kita coba breakdown terlebih dahulu, dan seperti yang kalian tahu juga, kalau di market supply and demand, kriteria yang membedakan antara dia shifting atau movement itu kuncinya kalau dia movement itu berubah, change in output price. Itu maksudnya lawan ya, maksudnya berubah di harga dia sendiri. Itu untuk yang movement. Jadi kita coba lihat dulu untuk yang A, price of goods B, itu bisa dia substitusi atau komplement, tapi intinya itu tuh barang lain. Jadi kalau misal kita lihat di sini, berarti dia akan menggeser kurva demand. Berarti buat yang A itu salah ya. Terus yang B, karena dia bukan lebih tentang harga, bisa kita lihat dari kurvanya juga, dari kurva supply and demand, P ini Q, ini supply and demand ya, ini S, ini D. Bisa kita lihat juga bahwa perubahan yang bisa di capture oleh si kurvanya itu tuh perubahan si harganya. Jadi kalau misalnya di sini itu kan berubah harganya kayak gitu kan. Nah, selain daripada harga dari barang itu sendiri, di sini dia tuh akan menggeser kurvanya. Berarti kalau yang B itu perubahan selera dari seseorang, itu bukan harga dari barang itu sendiri kan, berarti berarti dia akan menggeser kurvanya. Itu ide antara dia demand-nya geser ke kanan, kalau dia seleranya lebih tertarik buat beli, atau mungkin dia seleranya malah lebih kurang suka gitu. Jadi dia demand-nya geser ke kiri. Berarti yang B itu salah juga. Terus untuk income of person-nya, tentunya karena dia bukan harga juga, berarti dia salah ya. Dia akan menggeser kurva permintaan. Sama juga untuk yang D, itu jumlah barang komplement. Di situ kita nggak bisa jelaskan dia di kurvanya, karena di kurva, seperti yang aku tadi bilang tadi, dia hanya bisa menjelaskan perubahan dari si P-nya. P dari harga barang itu sendiri, baik itu meningkat atau turun, gitu kan. Jadi untuk yang D itu salah juga. Maka kita dapatkan untuk jawaban yang nomor 1, itu jawabannya yang E. Oke, ada yang mau tanyain nggak? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Nah, yang kedua ditanyakan tentang cross price elasticity pada produk A dan produk B dengan nilainya itu 0,4. Nah, kira-kira tuh hubungannya apa antara barang A dengan barang B? Untuk cross price elasticity ini cukup unik dan agak mudah ya buat kita tentuin. Kenapa? Karena untuk menentukan cross price elasticity itu hanya ada dua yang utama, apakah dia substitusi atau dia komplementari. Dan lihatnya dari mana? Dari elastisitasnya, tapi dilihat dari dia apakah dia positif atau dia negatif. Oke, itu untuk yang cost price elasticity. Dan sudah bisa kalian dari mana? Kalian bisa lihat kalau di soal biasanya apalagi yang soal pretest di lab gitu ya. Itu kan misal
price X-nya itu meningkat. Dan pasti si responnya, misal dia si barang lainnya itu menurun. Jadi kalau misal kayak gini, tentunya kalau Q-nya turun, berarti Q2 min Q1 dia hasilnya negatif kan. Nah, kalau misal salah satu di antara keduanya, karena rumusnya itu sederhananya Q persen delta, Q persen delta P, karena yang Q-nya itu negatif, itu tadi, jadi positif sebagai negatif di hasilnya, jadi negatif di hasil akhirnya. Dan kalau misalnya kondisinya kayak gini, dia itu hubungannya komplement. Kalau si angka cross special itu negatif. Tapi kalau misal si hubungannya itu positif, berarti dia jawabannya benar dari antara kelima opsi ini itu yang substitusi. Karena apa? Misal nih, kalau aku kasih contoh substitusi, misal contohnya itu antara padi sama jagung. Kan itu sifatnya substitusi ya. Nah, misal harga dari jagung, jagung itu meningkat. Oke, itu kondisi pertama. Nah, dari sini karena P jagungnya meningkat, tentunya si Q jagungnya itu bakal menurun kan. Dan respon dari barang substitusinya di sini itu di sini kan yang kita bahas tentang jagung sama nasi ya atau beras. Jadi di sini karena dia si jagungnya itu harga jagungnya meningkat. Sorry, ini demand ya, maaf. Berarti ini dia si jagungnya menurun yang diminta. Maka respon dari berasnya tentunya karena harga jagung meningkat, kalian bakal berubah preferensi dari jagung ke beras. Dan tentunya kuantitasnya dari beras itu bakal meningkat. Jadi bisa kalian lihat juga di sini bahwa perubahannya itu yang jagung dia meningkat. Misal dari 11.000 meningkat jadi 12.000. Meningkat kan? Oke, lalu untuk key ratio-nya itu sendiri, dia meningkat juga. Misal dari 50 ton ke 60 ton. Nah, bisa kalian lihat juga dari rumusnya, kan itu tadi persen delta I per persen delta P. Begitu kan ya? Yang ini dia positif, bisa kalian lihat, ini meningkat. Q2 min Q1, 12.000 dikurang 11.000, itu 1.000, berarti dia positif. Dan untuk yang P-nya, dari Q2, ini Q2, ini Q1, itu berarti 60 dikurang 50, itu 10. Jadi dia positif kan. Jadi untuk hubungannya, kalau misal ternyata ketika harga P jagungnya itu naik, lalu direspon sama price-nya sebagai substitusi, dia meningkat juga, berarti dia hubungan keduanya itu substitusi. Oke, itu buat yang nomor 2. Nah, ini sebenarnya kan kalau misal persamaan Kiprep yang ini, itu tuh persamaan elastisitas kan, karena dari si bentuk formalnya itu bisa aja kayak gini, persen delta A per persen delta B. Jadi buat definisinya itu, kira-kira ketika B-nya itu berubah, baik itu naik atau turun, si A-nya itu dia meresponnya kayak gimana kan? Itu konsep utama dari elastisitas. Nah, buat yang ini, dari yang rumus ini, itu tuh biasanya antara ini yang Y, ini yang X.
Ini berbeda kan? Kalau misalnya yang ini, dia berubahnya si P-nya kan yang diketahui. Misal P-nya berubah dulu, baru nanti si key dari barang substitusi itu bakal berubah. Jadi memang untuk konsepnya kayak gini. Cuman kalau misal dari si key-nya siapa, P-nya siapa itu menyesuaikan dengan si soalnya. Oke, bentar ya. Bentar ya, lihat dulu bentar. Agak lama. Oke, ada pertanyaan nggak dari yang nomor 2? Ada, kalau nggak ada kita lanjut ke yang nomor 3. Oke, selanjutnya yang nomor 3, ini yang ditanya tentang awan price elasticity. elasticity. Buat yang nomor 2, kan diketahui dia tipenya yang ini, awan price. Lalu si nilainya itu 0,1. Nah, di absolut ya dia yang kita lihat angkanya, bukan si positif atau negatif. Oke, lalu untuk lihatnya bagaimana? Dia kita define dulu, dia persen delta Q per persen delta P. Nah, kalau dia inelastis, dalam ini kan dia 0,1 ya. Dia inelastis itu ketika P-nya meningkat sedikit gitu. P-nya meningkat sedikit, si Q-nya akan merespon lebih sedikit lagi. Tapi kalau yang dia elastis, ketika si P-nya berubah sedikit aja, si Q-nya akan berubah banyak. Ini yang elastik. Dan ini yang inelastik. Kalau gitu, kira-kira kita lihat dari sini, ketika nilainya 0,1 atau inelastis, berarti ketika ada pertambahan harga segini, dia akan menurunkan kuantitas yang ditawarkan kan. Dan pada dasarnya, buat yang inelastik, karena walaupun harganya naik tinggi, tapi si jumlah yang diminta kan sama aja ya kurang lebih, atau dikit. Jadi dari sisi perusahaan, itu sebenarnya lebih untung buat dia terus ningkatin si barangnya. Misal kayak supply obat, kalau misal obatnya dinaikin gitu harganya jadi 1 juta atau 100.000, itu kan si jumlah yang diminta sama aja. Jadi dalam hal ini, kalau misal dia lowering price-nya sendiri, itu malah lebih berefek ke pengurangan total revenue yang bakal dia dapetin gitu, karena itu tadi si barangnya itu inelastik. Beda dengan kalau misal barang dia itu elastik. Kalau dia barang dia elastik, kayak apa ya? Kayak misal buah lah, kayak misal buah jeruk gitu. Kalau misal harganya kalian turunin dikit dari 10.000 turun ke 9.000. Nah, kalau di sini kasusnya dia itu si kuantitas yang bakal diminta jauh lebih tinggi. Jadi kalau yang elastik justru dia malah meningkatkan total revenue-nya karena jumlah yang diminta itu akan meningkat tinggi kayak gitu. Ini buat yang elastik. Oke, itu berarti buat yang nomor 3. Ada yang mau tanya nggak? Nah, oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang nomor 4. Nah, buat yang nomor 4, sebelum adanya
hukum diminishing return, dalam hal ini marginal produktivitas dari suatu labor atau pekerja itu terjadi, maka peningkatan jumlah pekerja itu akan meningkatkan marginal productivity. Ceteris paribus. Kira-kira ini terjadi kenapa gitu? Terus kita lihat dari yang nomor A, itu the labor is getting smarter. Ini agak aneh, agak rancu ya. Soalnya gak pasti terjadi juga kalau misal penambahan pekerja itu kan gak mungkin tiba-tiba bikin IQ orang bakal meningkat juga. Itu kan agak bermasuk akal kan. Jadi untuk ini kita coba skip terlebih dahulu. Nah untuk yang nomor 4B itu kurang lebih sama juga. Ini terlalu kompleks. Kayak nggak bisa diterapin di semua kasus. Nah lalu untuk yang 4C, labor is paid more. Ini tentunya di sisi perusahaan mungkin iya ya dia dibayar lebih. Tapi sebetulnya ada jawaban yang lebih benar. Itu apa? Itu yang spesialisasi. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat dari contoh nyata gitu, ada orang yang dia tuh punya bisnis, misal pedagang jus. Nah, dengan dia bekerja sendiri, tentunya resource yang dia punya, dia akan bekerja sendiri, kayak dia bakal ngupas buahnya sendiri, terus dia bakal serve pelanggannya sendiri, terus dia bakal catat keuangan sendiri. Itu kan spesialis yang dia dapetin ya. Terus makin lama makin banyak, ada orang kedua, orang ketiga, orang keempat, mereka bakal masing-masing punya pekerjaan khusus kayak dia yang potong buah, atau dia di customer service, atau di mana ya? Ya pelayanan pelanggan lah, atau jelek service. Dan yang ketiga, misal dia di pencatatan keuangan atau ya sekretaris lah. Ini kan lebih terspesialisasi ya, lebih ada ruang buat mereka buat bekerja semaksimal mungkin. Nah, tapi dengan semakin banyak orang dengan jumlah yang sama kayak masih satu petak, masih satu usaha, itu orang yang tiba-tiba makin banyak kayak jadi 100 orang, orang ke 100, tentunya di orang ke 100 dia bakal bingung. Dia bakal kerja apa? Soalnya kan rata-rata orang udah diambil semua kayak orang yang motong buah udah ada, orang yang di customer service sudah ada, orang di sekretaris sudah ada. Jadi di orang ke 100 atau orang yang lebih itu tuh dia udah bingung kira-kira dia mau kerja apa. Jadi nanti tuh ada yang namanya diminishing return atau pengurangan produktivitas dari tambahan pekerja yang ke 100 ini misal. Jadi buat yang nomor 4 itu jawaban yang lebih benarnya itu yang spesialisasi. Oke, itu ya. Itu buat yang nomor 4. Dari sini ada yang mau tanya nggak? Saya mau tanya Kak, Ya, eh, sebenarnya yang nomor tiga sih, oh, nomor 3. itu tuh, bi- itu tuh yang nomor tiga tuh termasuk inelastik kan, minus 0,1. Ya, Termasuk inelastik tuh karena dia minus ya? enggak. Jadi Karena 0, karena jadi dia gimana? 0, kalau dilihatnya dari selain konspirasi itu ya, ini kan yang dilihat dia dari positif, positif atau negatif kan dari hubungannya. Tapi kalau yang on price LCT itu dari si angkanya, berarti dari 0,1-nya. Dan seperti yang kalian tahu, kalau di kriteria atau pengelompokan elastisitas, dia tuh 0 sampai 1, dia tuh inelastis.
terus dia lebih dari satu, dia elastis. Dan di sini dia tuh nggak ada bedanya antara dia positif atau negatif. Jadi kalau misalnya yang ini, dia itu masuknya ke yang inelastis. Kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk elastisitas memang selain yang ini, itu tuh akan diabsolutkan terlebih dahulu buat kita tahu dia apakah dia elastis atau inelastis. Kalau masalah dia positif atau negatif dalam hal ini, dia tuh cuma mau ngelihat perubahannya. Karena kita tahu kalau misal di demand, ketika P-nya naik, PX-nya naik, itu QX-nya turun juga kan. Jadi dia bakal hubungannya negatif. Itu cuman ini aja sih. Kalau yang 0,1 itu tadi, dia cuma mau ngelihat si inelastiknya aja. Tapi kalau negatifnya, itu di sini kita nggak bakal lihat terlebih dahulu. Kurang lebih itu sih. Oh iya, sama yang nomor 4, berarti itu tuh ditanyainnya di kejadian sebelum di titik puncak ya. Soalnya kan kalau diminishing law of return tuh terjadi setelah dari titik puncak. Iya nggak Kak? Buat yang nomor 4, before the law, before hukum, sebelum hukum diminishing return terjadi, ya maka akan ada peningkatan dari sisi proaktivitas si labornya. Jadi ya betul, sebelumnya, sebelum ada orang ke 100, orang ini tuh yang 1, 2, 3, mereka punya space atau punya ruang atau punya kesempatan buat masing-masing dari mereka itu spesialisasi atau mengerjakan sesuatu dengan optimal gitu. Karena kapital, bukan kapital tapi lebih ke iya modal atau alat yang mereka gunakan tuh masih sesuai atau masih cukup untuk mereka gunakan. Beda kalau sampai sama kayak yang tadi aku jelasin, kalau sampai ke orang 100 kan dengan jumlah alat yang sama, itu tuh mereka mereka bakal bingung juga, mereka bakal ngapain gitu. Soalnya udah banyak yang dikerjain juga pas sebelum diminishing atau pas lagi spesialisasi. Paling itu sih. Cukup menjawab nggak atau ada yang mau tanya lagi? Iya, oke, makasih banyak Kak udah terjawab. Oke. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang nomor 5. Nah, buat yang nomor 5, itu tuh ada di economies of scale, itu ada 3 jenisnya. Yang ditanya di sini, dia Gaussian function, itu dia increasing tentu scale atau IRTS. Dan tadi 3 itu apa? 3 itu ada increasing tentu scale, IRTS, ada constant, return to scale, satu lagi itu decreasing return to scale. Dan kita lihat dari si fungsinya, fungsi outputnya itu kan Q sama dengan fungsi dari inputnya. Kita anggap inputnya cuma K sama L. Nah, di sini bedanya apa? Di terms of scale, kita akan melihat ketika kita meningkatkan si inputnya, baik itu K ataupun L, misal kita meningkatkan sebanyak 1% si lebarnya di sebuah perusahaan gede. Misal kita mau meningkatkan si labor yang kita punya atau yang kita hire itu 1% gitu, naik 1%. Buat yang di increasing return to scale, dia peningkatan outputnya itu, yang ini, dia bakal meningkat lebih banyak dibanding yang peningkatan inputnya. Berarti kalau yang IRTS, ketika L-nya meningkat 1%, berarti si Q-nya itu akan meningkat lebih dari 1%. Itu buat yang increasing return to scale. Kalau yang konstan, kita lihat, ketika L-nya meningkat 1%, karena dia sifatnya konstan, atau ya kita bilang sama aja setiap waktu, itu maka Q-nya itu akan meningkat sama 1% juga. Itu yang konstan return to scale. Kalau yang decreasing, dia si respon pertambahan outputnya itu bakalan lebih kecil dibanding peningkatan inputnya. Jadi ketika si L-nya itu dia meningkat 1%, si Q-nya itu akan meningkat kurang dari 1%.
Misal kayak 0,5% aja gitu. Atau 0,75% aja. Itu yang kita sebut dengan decreasing return to scale. Nah, kita lihat dari keempat jawaban ini kira-kira yang mana yang benar. Buat yang A misal, ketika adanya increasing return to scale, penambahan input sebesar double atau 2% lah. 100%. Ya, itu tuh responnya gimana untuk outputnya. Kalau di sini yang increasing twice, itu sama aja dia constant return to scale. Karena si inputnya meningkat 100% atau 2 kali lipat, si outputnya juga bakal meningkat twice atau double, itu sama aja berarti CRTS. Nah, buat yang B, ini jawaban yang benar ya. Jadi buat yang B itu meningkat lebih dari 2% tadi. Atau 2% atau lebih dari 100% atau lebih dari 2 kali lipat. Berarti yang ini increasing return to scale. Selanjutnya buat yang C kita lihat dulu ya. Buat yang C karena dia less than double, berarti dia pertambahannya lebih sedikit dari apa yang kita tambahin di input, berarti dia decreasing return to scale. Itu buat yang C. Nah, kalau yang ini ya agak aneh ya. Ini kurang lebih ada di kejadian misal kayak gini. Di titik tertentu setelah penambahan output si cost-nya itu, ini kalau cost ya, kalau konteksnya tentang biaya, dia akan semakin meningkat. Tapi kalau yang ini karena kita bahas tentang Gaussian function dan jawabannya sudah ada, ya berarti kita eliminasi aja buat yang jawaban D sama E. Jadi buat yang nomor 5, jawaban yang benar itu yang B. Oke, ada yang mau tanyain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut yang nomor 6. Nah, yang nomor 6, if demand for goods tends to decrease as revenue rise, berarti kan dia key D-nya. Key D-nya itu turun ketika income-nya meningkat. Nah, di sini itu normalnya ada dua jenis barang ketika ada pertambahan income-nya. Apakah dia normal, normal atau inferior. Dan inferior di sini tuh ada istilah lain yaitu lower goods ya. Ini dosennya agak nyari-nyari kata biar kalian pusing aja. Tapi intinya sama. Kalau yang normal good, barang normal, itu tuh ketika income kalian meningkat, maka kuantitas demand-nya itu bakal meningkat juga barang normal kan. Sesuai dengan biringnya pertambahan pendapatan kalian, ya jumlah jumlah kuantitas yang diminta bakal meningkat juga. Misal, meskipun agak relatif ya dari hal ini, kalau misalnya normal, kalian meningkat pendapatan dari 1 juta ke 2 juta dan konsumsi kalian terhadap Indomie misal itu meningkat juga dari 50 bungkus per bulan jadi 100 bungkus per bulan. Itu berarti normal goods. Buat yang inferior goods itu tuh misal ketika income kalian meningkat dari 1 juta ke 2 juta tadi, kalian berubah nih dari misalnya yang tadinya konsumsi sepatu Adidas misal yang 300.000, kalian pindah ke yang lebih bagus. Misal jadi sepatu naik 700.000. Nah, itu tuh yang kita namakan sebagai inferior goods. Jadi, ketika ada penambahan income, si kuantitas yang diminta itu cenderung menurun. Itu yang kita sebut dengan inferior goods. Oke. Jadi, buat yang nomor 6, itu bisa kita lihat bahwa ini tuh definisi dari inferior goods itu tadi. Dan di jawabannya yang mana? Di jawabannya itu yang nomor C. Yang ini. Oke. Buat yang nomor 6. Kalau buat nomor 6 kayaknya udah aman lah ya. Agak simpel kok. Oke. Buat yang nomor 7, kita lihat following statement atau pernyataan berikut ada yang salah.
Buat yang A, total utility adalah total kepuasan yang didapatkan dari konsumsi barang dan jasa. Ini benar ya. Terus buat yang B, budget constraint can depend on the price level. Ini seperti yang kalian tahu, ini betul juga ya. Karena pas di lab juga kan udah dibahas ya. Kayak ini dia kayak gini, maaf jelek. Ketika ada perubahan harga, tentunya misal ini barang Y, ini barang X gitu. Dan di sini tuh misal yang asal kalian konsumsi 70, 70, 70 gitu. Karena ada pertambahan harga dengan asumsinya si jumlah pendapatan kalian tetap misal 1.000 dolar gitu, 1 juta. Tentunya kalau misal ada perubahan harga, itu tuh bakal di sini ada peningkatan harga ya, berarti dia bakal mengurangi jumlah Y yang bisa dia beli. Misal jadi 60 gitu. Jadi buat yang pernyataan ini itu benar ya, bahwa harga barang itu bisa mempengaruhi budget konsernya. Oke. Terus yang C itu income atau pendapatan adalah satu-satunya yang menjadi batasan dari pilihan konsumen. Buat yang ini kita coba skip dulu aja. Buat yang D, marginal utility didapatkan dari perubahan total utility ketika ada pertambahan 1 unit barang yang dikonsumsi. Ini benar banget ya. Ini seperti biasa yang selalu kita kerjakan, selalu kita harus pahami tentang marginal atau konsep marginal. Berarti buat yang D itu benar juga ya. Nah, selanjutnya buat yang E itu budget constraint dapat dipengaruhi oleh kekayaan seseorang. Dan ini bisa betul juga. Kenapa? Karena kan income itu bisa dibilang apa ya, bagian dari kekayaan ya. Dan yang di sini itu adalah kekayaan. Jadi kalau misal kekayaan kalian lebih tinggi atau lebih besar, tentunya budget constraint kalian itu kan bakal lebih besar juga ya. Misalnya kalian bisa spend di sini, misal di sini 70 sama 40 barang X sama Y, kalau kekayaan kalian itu lebih tinggi, ya itu berarti jumlah yang kalian bisa beli itu bakal makin meningkat juga. Jadi buat yang nomor 7, itu jawaban yang benar setelah kita eliminasi, itu yang C. Ya, itu dia. Oke, ada yang mau tanya nggak? Oh, nomor 6 ya. Kenapa nggak inferior goods? Sebetulnya, aku juga pengen nanya gitu. Cuman, setelah aku cari, lower goods itu sinonimnya inferior goods. Jadi, buat yang nomor 6, itu kayaknya agak sedikit berbeda si konsepnya. Agak dikit beda kayaknya si konsepnya. Tapi, setahu aku, yang lebih benar, itu yang lower goods. Karena dia tuh sinonim dari inferior goods. Setelah aku cari di Google ya. Tapi kalau misal ternyata aku keliru, coba koreksi aja ya. Oke, itu buat nomor 7. Nah, buat nomor 8, ini simpel aja ya. Ini seperti yang ada di lab juga, tentang kondisi maksimalnya. Itu apa? Itu ketika MUX per PX sama dengan MUY per PY. Kayak gitu. Jadi, ya setelah kita lihat dari sisi opsinya sendiri,
itu yang memenuhi hanya yang nomor 8 atau MUX per price of atom X, PPX, itu equal atau sama dengan MUY per price of item Y atau PY. Jadi buat nomor 8 itu jawabannya adalah jawaban yang D. Oke, ada yang mau tanyain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, nomor 9 tentang budget constraint atau budget line. Kira-kira apa yang menyebabkan si opsi ini tuh menggeser kurva budget constraint-nya? Kita lihat dari yang A, harga dari barang X meningkat dan harga dari barang Y itu menurun. Kita lihat dari si kurvanya, ini Y, ini X. Misal yang kurva awalnya itu kayak gini. Misal di sini tuh 50, sini 50 juga lah, 40. Nah, kayak gini kan. Misal yang barang X-nya itu harganya meningkat, itu kan berarti dia bisa bakal konsumsi lebih sedikit barang X-nya kan. Berarti dia yang X-nya akan menurun. Misal di sini jadi 35 gitu. Sini. Dan yang Y-nya itu harga Y-nya itu menurun. Jadi jumlah yang bisa dia beli itu meningkat. Misal di sini 55. Ya. Jadi dia bentuknya bisa kayak gini. Tapi ini sebenarnya jumlah perubahannya itu agak bergantung kira-kira apakah perubahannya cukup besar sampai dia menyebabkan kayak gini. Kasus yang aku kasih ini ya. Tapi ini tuh agak jarang. Dan kalau misal kalian lihat dari jawabannya, oh iya, oh iya sorry. Buat yang ini ternyata buat yang nomor 9 itu tuh harusnya ada gambar yang dilampirin ya. Jadi paling aku jelasin aja masing-masing dari A, B, C, D, E-nya. Paling ini berarti buat yang A ya. Ini yang A. Berarti buat yang B, misal yang B itu dia buat yang B, kita coba gambar kurvanya. Itu price of good X, ini Y, ini X. Ketika harga barang X itu meningkat dan harga barang Y-nya itu meningkat juga, ya tentunya dengan jumlah uang kalian yang sama, 1 juta, dan harganya naik semua, ya jumlah barang yang bisa kalian beli itu bakal berkurang dua-duanya. Jadi itu bakal shifting ke kiri. Itu buat yang B. Nah, buat yang C, ini berarti kebalikan dari yang A ya. Berarti tinggal ini Y, ini X. Berarti ketika si kurva awalnya kayak gini, terus harga X-nya itu menurun, berarti dia bakal konsumsi lebih banyak di sini misal. Dan yang Y-nya itu dia meningkat harganya, tentunya jumlah yang bisa dia beli itu makin sedikit. Jadi untuk si kurvanya itu bakal kayak gini. Ya, itu buat yang C. Buat yang D, nah ini mah sama aja. Seperti yang ada di lab. Berarti ini yang D, ini ketika income-nya meningkat, itu budget konsepnya akan bergeser ke kanan. Buat yang E, itu income-nya dia menurun,
berarti dia kurva budget constraint-nya akan bergeser ke kiri. Itu ya, itu buat yang nomor 9. Karena nggak ada gambarnya, coba kalian samain aja kira-kira kondisi gambarnya kayak gimana. Oke, buat yang nomor 10 juga, ini sama ya, harusnya ada gambarnya. Ada perubahan dari kurva budget konsen A ke kurva budget konsen A aksen. Ini tinggal kalian lihat dari si perubahannya. Kalau misal dia perubahan harga yang Y, dia meningkat, yaitu artinya jumlah barang yang bisa dibeli dari Y itu bakal menurun kan. Nah, berarti tinggal yang asalnya kayak gini, ini Y, ini X, karena X-nya tetap dan harga barang Y-nya meningkat, jumlah barang Y yang bisa dia beli itu makin sedikit. Jadi dia akan berotasi di sini. Jadi bentuknya kayak gini. Si Y-nya ini Y1, ini Y2, dia akan menurun. Sama buat yang B, itu decrease in the price of X. Berarti dia rotasi juga, cuman dia berotasi ke kanan. Kayak gini. Ya, itu buat yang B. Terus untuk decrease in price of good X and Y, ini berarti sama aja sama yang B, tapi sama yang B yang ini, tapi kebalikannya. Berarti dia akan meningkatkan jumlah barang yang bisa dia beli. Ini Y, ini X, ini kayak gini kan. Karena ada pengurangan harga X sama Y, berarti dia akan berkurang. Berkurang. Akan menambahkan jumlah barang yang bisa dia beli. Berarti dia kayak gini. Nah, ini akan bergeser ke kanan. Itu yang C. Buat yang D itu sama aja, increase in income, berarti yang ini ya. Ini increase in income. Ini yang decrease in income. Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Oh, yang ini sama aja. Ini sama aja kayak yang B, cuman yang beda rotasi. Berarti yang ini asalnya kayak gini, dia decrease in price of Y, berarti dia akan meningkatkan jumlah barang Y yang bisa dia beli. Berarti ya, lebih kayak gini aja. Dia meningkat si konsumsi barang Y-nya. Oke, itu buat yang E. Tinggal kalian lihat aja nanti di soal, kira-kira perubahannya itu kayak gimana si bentuk kurvanya. Soalnya ini ternyata si soalnya itu nggak ada lampiran gambarnya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 11. Nah, buat nomor 11 tentang eh, Kalau yang A tuh itu aduh. enggak buat. Jadi kalau misalnya yang nomor 10A itu kan yang berubah itu tuh di harga barangnya kan. Di sini ya. Misal, misal ini si kurva budget concernnya ini Y, ini X gitu. Misal ini kurva awalnya kayak gini. Ini misal 70, ini 50. Nah, kalau misal yang dikasih tahu
itu tuh yang berubah hanya hanya barang Y-nya sendiri, Y-nya, harga barang Y-nya itu meningkat, PY itu meningkat, ya tentunya jumlah key yang dia beli dari si Y-nya itu bakal menurun kan. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari si kurvanya, itu bakal berotasi. Si Y-nya tetap 50 di sini, si si X-nya tetap 50, si Y-nya bakal menurun jadi 60. Jadi si bentuk kurvanya jadi bakal kayak gini. Jadi berotasi. Y-nya menurun, X-nya tetap sama. Iya, sebetulnya harusnya dihitung sih kalau misal ada diketahui si angkanya berapa. Tapi ya sederhananya kayak gini sih untuk yang perubahan hanya di salah satu harga barangnya aja. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut nomor 11. Buat nomor 11, di manakah atau yang mana pernyataan berikut yang benar tentang absolut dan komparatif? Buat yang A kita lihat, yang komparatif itu ketika seseorang memproduksi barang dengan opportunitas lebih tinggi. Ini kurang tepat ya. Kenapa? Meskipun dia mention tentang opportunity cost yang merupakan definisi dari komparatif, dia menyatakan bahwa orang yang mempunyai keunggulan komparatif malah mempunyai biaya yang tinggi gitu. Padahal kenyataannya yang mempunyai unggulan tentunya yang dia bisa produksi dengan biaya oportunitas lebih kecil. Jadi buat yang A dia salah. Buat yang B, absolute advantage adalah ketika seseorang bisa memproduksi dengan opportunitas lebih kecil. Nah, buat yang ini kurang tepat juga. Kenapa? Karena untuk absolute advantage dia nggak menyinggung tentang opportunity cost. Jadi kalau yang ini dia opportunity cost yang salah. Harusnya ini tuh definisi dari komparatif. Oke. Buat yang C, absolute advantage adalah ketika seseorang bisa memproduksi output dengan sumber daya yang lebih rendah. Nah, ini kita coba skip dulu. Buat yang D, itu komparatif. Dia menyatakan bahwa komparatif adalah ketika seseorang bisa memproduksi output dengan lebih banyak sumber daya. Ini tentunya salah ya, karena dia lebih boros, harus memproduksi dengan sumber daya yang lebih banyak, lebih mahal. Buat yang E, ini tentunya salah karena adanya perbedaan antara absolut dengan komparatif advantage. Jadi buat yang nomor 11, jawaban yang lebih tepatnya itu yang C. Oke, itu buat nomor 11. Kita lanjut ke nomor 12. In circular flow, peran dari konsulator rumah tangga yang kurang tepat adalah yang A, dia demander dari output market. Ini betul ya, karena kita sebagai rumah tangga itu tuh kita yang akan meminta hasil barang dan jasa yang diproduksi sama perusahaan. Jadi yang ini dia benar, dia betul tepat gitu. Buat yang B itu labor, si householder rumah tangga atau kita adalah supplier atau penyedia tenaga kerja di input market. Ini benar juga ya. Buat yang C, supplier capital in input market. Ini betul juga. Karena di ilmu ekonomi mikro kita asumsikan bahwa sumber daya, baik itu labor ataupun kapital dan tanah, itu kita household yang memiliki, kita yang menyediakan dan diminta oleh perusahaan. Oke, jadi buat yang C itu benar juga. Nah, buat yang D,
itu ini nih yang kurang tepat. Karena di input market, seperti yang aku bilang tadi, kita household itu sebagai penyedia, baik itu labor, supplier, labor, kapital, sama land atau tanah. Jadi buat yang D itu kurang tepat, harusnya dia sebagai supplier land di input market. Nah, buat yang E itu apa? Yang E itu dia berbicara tentang intinya dia menerima pembayaran dari penyewaan suatu kapital. Dan ini benar juga ya, karena tentunya kalau misal kita rent kapital, tentunya income yang kita dapatkan di sini sebagai remunerasi. Meskipun jujur aku kurang tahu, tapi intinya buat yang E itu masih berbicara tentang input market. Oke, jadi buat yang nomor 12 itu yang kurang tepat, itu yang D. Lalu yang nomor 13, ya buat yang nomor 13, ini kira-kira apa aja, faktor apa aja yang menyebabkan perubahan atau shifting dari permintaan faktor produksi baik itu K, L, atau A, tanah. Ini A tuh akre ya, kalau misal nanti di soal ada A. Ini dia demand untuk tanah. Oke, jadi kira-kira faktor apa aja yang bakal menyebabkan perubahan, yaitu shifting terhadap kurva demand-nya. Mungkin biar lebih gampang kita lihat dari demand for labor. Di sini ini jumlah labor yang diminta, QL atau L juga sama aja. Ini harganya atau W, upahnya. Kita lihat dari kurvanya seperti biasa, ini S, ini D. Nah, buat yang A, opsi A, output request itu benar juga. Kenapa? Seperti yang ada di buku ya, bahwa input demand itu tuh merupakan derived demand, atau ya secara simpelnya itu merupakan demand yang berasal dari output demandnya. Jadi kalau misalnya aku kasih contoh, permintaan terhadap kuli bangunan tentunya ya bergantung terhadap permintaan dari pembuatan bangunan kan. Jadi kayak permintaan terhadap permintaan terhadap penjual jus gitu. Itu kan bergantung dari jumlah permintaan orang yang mau membeli jus. Kalau orang yang mau beli jusnya itu dikit, ya tentunya perusahaan yang mau minta orang pembuat jus ya makin dikit juga. Jadi buat yang A itu benar, karena dia berasal dari konsep derived demand. Oke, buat yang B, number of complementary goods. Ini mungkin kita lewat dulu. Buat yang C, price of other inputs. Misal tadi ada K sama L ya. Misal di sini K-nya itu harga K, itu PK itu meningkat. Ya, dari sini kita bisa tahu bahwa ketika harga kapital itu meningkat, tentunya perusahaan bakal merubah kombinasi faktor produksinya yang menjadikan dia lebih banyak menggunakan labor. Jadi buat yang C dan kondisinya price of capital meningkat, dia akan menyebabkan kurva demand itu bergeser ke kanan. Ya, berarti dia tetap shifting. Buat yang D itu perubahan teknologi. Dan ini kurang lebih sama. Jadi setelah kita lihat, biar agak singkat ya, karena yang D yang akhir itu udah benar, dan yang D itu, yang C itu benar juga, jadi kita bisa simpulkan dan memudahkan juga
kita bisa simpulkan bahwa dia semuanya benar karena kebetulan ada di jawabannya. Tapi kalau yang B sama D itu kalian bisa lihat juga di buku kalau itu merupakan salah satu faktor juga yang menyebabkan perubahan atau shifting dari si kurva permintaan faktor produksi. Oke, itu buat yang nomor 13. Nah, buat nomor 14 itu decrease in the price of substitute goods atau barang substitusi akan menyebabkan perubahan harga barang X itu bla 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 dan kuantitas dari barang X itu bla bla bla. Mungkin biar lebih gampang kita lihat dari yang kuantitasnya dulu. Buat yang 14, pertama dia substitut. Terus dia harga barang substitusi itu menurun terlebih dahulu. Nah, kira-kira respon terhadap barang X-nya itu bagaimana? Jadi di sini kita tulis PX-nya itu bakal menurun. Terus, kok PX sih? Misal ini PY dulu. Misal dia PY-nya menurun, lalu efeknya terhadap barang X kita lihat. Buat yang A, ketika ada pengurangan harga dari barang substitut, maka dia akan menyebabkan harga barangnya menurun dan kuantitas barang X yang diminta juga itu menurun. Nah, buat yang A ini, bentar ya. Oke, mungkin kita lihat dari sisi yang tidak perlu dijelasin tentang cross price elasticity, tentang substitusi, berarti dia hubungannya itu positif. Jadi ketika ada pengurangan harga barang substitut, dia si kuantitas barang yang diminta dari barang X sebagai substitusinya bakal menurun juga. Berarti buat yang ini dia decline. Misal di sini tuh dia pengurangan harga gula gitu. Gula lagi. Misal ini beras. Misal ini tadi yang beras, pengurangan harga beras itu akan mengurangi demand dari jagung sebagai barang substitusi. Karena orang-orang tentunya setelah mendengar harga beras itu menurun, mereka yang asalnya membeli jagung, dia bakal pindah. Jadi lebih banyak konsumsi beras. Oke, berarti itu yang kuantitasnya udah dapat. Kita lihat juga untuk harganya itu tersisa antara decreasing dan increasing. Hmm, di antara keduanya, setahu aku, ketika si price-nya, si kuantitas itu menurun, seharusnya itu harga barangnya akan meningkat juga ya. Itu kan dari hukumnya kayak gitu. Tapi mungkin nanti aku coba konfirmasi dulu aja ya. Buat yang 14, itu kira-kira dia si respon terhadap harganya itu bakal meningkat atau menurun. Jadi buat yang 14, kayaknya bakal aku skip dulu ya. Takutnya bakal salah ngejelasin juga. Nah, paling lanjut buat yang nomor 15, itu dari kata marginal, itu follow sinonimnya itu apa di dalam konteks ekonomi. Kita coba lihat dalam
opsi A, dia ekstra, itu kurang lebih sama dengan kata adisional. Jadi buat A itu benar ya. Buat yang suplemen itu kurang lebih sama juga kayak tambahan. Buat yang formatting, tambahan satu tambahan atau satu input lagi lah. Kalau misal aku kasih contoh. Dan change juga bisa, seperti yang kalian udah kerjakan di lab-lab sebelumnya, di baik itu tentang materi utilitas ataupun produktivitas output gitu, itu marginalkan perubahan output ketika ada tambahan satu input gitu. Jadi buat yang 15 kita bisa simpulkan bahwa jawaban yang benar itu yang E. Oke, itu buat yang nomor 15. Nah, buat yang nomor 16 kita coba percepat dikit ya. Yang nomor 16 kita coba gambar grafiknya. Oke, kayak gini. Dan diketahui bahwa harganya itu ternyata melebihi harga equilibrium yang di sini. Jadi dia berada di sini. Kita coba tarik garis, dia kondisinya kayak gini. Nah, ini kondisinya apa? Bisa kita lihat juga di sini. Ini S, ini D. Berarti di sini supply-nya itu lebih tinggi dibanding demand dari masyarakat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di sini terjadi apa yang kita namakan sebagai surplus kon surplus demand. Ya, kalau yang shortage itu dia berarti demand-nya lebih tinggi, berarti dia ada di sini. Ntar aku coba kasih ini aja. Ini surplus. Nah, buat yang ini tuh shortage atau excess demand. Jadi ini kedua hal yang sama ya. Oke, jadi buat yang 16 itu jawabannya A. Nah, buat yang 17 ini agak sedikit tricky ya. Tapi di sini kalau misalnya kita lihat dari persamaannya itu kan dari hukumnya juga bahwa ketika si price of demand meningkat, maka direspon dengan quantity of demand yang menurun juga. Jadi dari yang nomor 17, yang lebih tepatnya yang mana? Ketika harganya meningkat, maka kuantitas yang diminta juga akan menurun. Jadi buat yang 17, itu jawaban yang lebih tepat adalah jawaban yang B. Oke, buat yang nomor 17. Nah, buat yang nomor 18, ini kalau lebih ada di buku, ini tentang pendapatan atau capital income yang bisa kita dapatkan ketika supply kapital terhadap perusahaan. Jadi ya intinya apa yang kita dapat dari perusahaan ketika telah menyewakan kapital ataupun apa yang perusahaan berikan ke kita ketika mereka menyewa kapital. Jadi buat yang interest rate ini benar ya. Ini benar. Misal mereka tuh mau minjam uang di sisi finansial kapital 1 juta dengan bunga 5%. Nah, 5% ini tuh yang bakal menjadi income kita. Ini kan 1 juta modal awal kita kan kayak dulu kita masih 1 juta. Nah, tambahan berupa 5% ini. Atau ya jadi 50.000 buat pendapatan kita. Buat yang profit, ini benar juga. Ini bentuknya bisa kayak kalau di financial market ya itu ada common stock sama dividen. Jadi hasil usaha kayak misal perusahaan tuh ada profit atau laba sisa 100 M gitu. Dan itu dia bingung, bukan bingung tapi kayak ada sisa lebih dari profit mereka dan mereka tuh bisa membagikan si hasil usaha ini tuh ke pemegang saham misalnya via dividen. Di buku juga ada.
itu yang kita sebut sebagai capital income dari profit. Buat yang interest rate ini sama aja, dan juga ada dividen ya. Jadi buat yang nomor 18 itu yang except atau kecuali, yang salah itu yang E. Oke. Nah, buat sisanya mungkin bakal dijelasin oleh Willy ya. Kita ada pergantian pemain. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi. Tadi Fahri udah jelasin sampai nomor 19. Lanjut nomor 19. The following statement related to derived demand are. Derived demand ada yang tahu? Coba ini siapa aja di Zoom-nya? Wisnu Tama, coba Wisnu Tama. Halo Wisnu Tama. Nah, ada ya Wisnu Tamanya ya. Kanita pakai Q. Ini pada di ini nggak nih? Pada di tempat nggak nih? Waduh, langsung turun ininya peserta. Ya udahlah ya, karena lama kita jelasin dulu aja. Jadi derived demand atau permintaan turunan itu merupakan peningkatan atau perubahan permintaan akibat secara tidak langsung lah istilahnya. Jadi kalau misalnya eh, input input itu kan bakal mempengaruhi permintaan output itu akan mempengaruhi permintaan input. Misalnya permintaan terhadap sepeda menurun gitu. Permintaan terhadap sepeda menurun, maka permintaan yang menurun itu akan menyebabkan permintaan pekerja pengrajin sepeda itu turun gitu teman-teman untuk direct demand. Jadi kita lanjut aja nomor 19. Input demand depends on output demand. Ini betul atau salah kira-kira teman-teman? Betul. Berarti jawabannya yang A. Coba kita bahas dikit buat yang BCD-nya output demand depend on input demand. Salah ya. Terus untuk yang C, an increase in wage will cause the substitution of labor with capital. Ini bukan ngejelasin masalah derived demand. Untuk D dan C juga, D dan E juga seperti itu. Kita lanjut aja ya. Nomor 20, which of the following would cause supply to become more inelastic? Supply more inelastic. Yang A, production that require unskilled labor. Kalau misalnya unskilled labor, supply-nya bakal apa? Elastik atau inelastik? Bakal. Nah, lanjut dulu. Yang B, production is more efficient. More efficient berarti coba elastisitas supply itu apa sih? Tentang delta persentase daripada Q yang disuplai QS terhadap delta persentase daripada P. Untuk production is more efficient akan menyebabkan apa? Hah? Jawabannya yang D teman-teman, unique important input. Jadi karena dia barangnya unik, inputnya ini unik dan juga penting. Jadi walaupun harganya naik turun, tetap kita ngebutuhin tetap supply itu dibutuhin gitu. Misalnya tenaga ahli. Contoh. Oke, kita lanjut aja ke nomor 21. The following statement are incorrect regarding to the input demand market. Capital and labor can be complementary. Benar atau salah teman-teman? Ini pada diem-diem bayar nih. Benar, Kang. Nah, itu siapa tadi yang jawab? Siapa tadi yang jawab benar? Aduh, kacau nih, diem-diem bayar nih. Vincent, benar nggak nih Vincent nomor A? Oh, Wisnu Tama tadi yang jawab ya? Ya, yang A itu benar ya. Kapital dan labor bisa saling melengkapi, betul. Misalnya mesin jahit dengan tukang jahit. Terus yang B, kapital dan labor can apply substitution, betul juga. Misalnya apa? Mesin traktor dengan orang yang membajak sawah, mungkin ada aja kali ya orang yang masih menyangkul gitu. Nah, itu bisa kalah sama mesin traktor, berarti ini bisa benar. Supply
is supply line is perfectly elastic. Perfectly elastic itu kan gambarnya seperti ini. Ini berarti Q-nya, ini berarti P-nya. Ya kan? Perfectly elastic. Berarti dia benar ya, karena tanah itu nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang ya. Jadi Q-nya tetap gitu. Kalau lihat di sini kan bumi tetap aja tanahnya segitu ya. Kecuali kalau misalnya bumi bisa digabung sama Mars, nah baru nambah tanahnya tuh. Kalau enggak ya tetap aja berarti Q-nya segini gitu. Nah, oh salah teman-teman. Ini saya nguji aja sih sebenarnya. Jadi kalau ini bukan elastik tapi inelastik. Makasih tadi teman-teman yang offline udah bantu. Ini inelastik. Kalau elastik kayak gini. Elastik kayak gini. Berarti ini salah atau benar teman-teman jadinya? Yang supply line is perfectly elastic. Ini salah ya. Karena kuantitas dari supply tanah itu tidak berubah-ubah. Karena tanah kan segitu-gitu aja. Berarti ini salah. Nah, berarti jawabannya yang C. Coba lanjut lagi ke yang D. Price only influenced by demand in the land market. Ini tuh apa? Input. Price are only influenced by demand. Ya benar ini ya. Yang mengubah harga itu hanya demand-nya. Kalau kita gambarkan supply-nya seperti ini. Untuk yang tanah itu. Nah, yang bisa mengubah itu ya demand-nya doang yang bisa mengubah harganya. Kalau demand-nya naik, harga tanah jadinya naik gitu teman-teman. Ini P, ini I. Oke, kita lanjut. Yang E, input productivity bla 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 bla. This is the amount of output that can produce per unit. Ah, udahlah nggak usah yang D ya, yang E. Lanjut. Nomor 22, the government usually set minimum. Lihat ada tulisannya minimum price a seller may charge. Berarti ada minimum price yang harus dikenakan oleh penjual untuk sebuah item katanya. Adalah sebuah definisi dari, coba ada yang bisa jawab nggak? Yang bisa jawab dapat ini dari James, dapat GoPay lumayan buat makan. Izin Kang yang A Kang, price floor. Siapa itu tadi yang jawab? Aska Tarisfa Kang. Aska. Ya, Yakin nih yang A? yakin Kang. Soalnya kalau yang price selling itu kan maksimum price yang seller may charge for an item. Nah, kalau yang minimum itu berarti yang price floor. Yang price floor nih ya, saya kunci ya. Ya Mau Kang. price floor atau yang di dalam saku saya? Nggak bisa ya, ini bukan tebak-tebakan. Ya benar, Aska. Berarti taruh dulu, dicatat dulu ya. Boleh Aska Kang. kirimkan nomor GoPay-nya ke ini private chat ya. Oke, terima Oke, kasih Kang. selamat kepada Aska. Ya. Jadi benar yang dibilang Aska itu merupakan sebuah definisi dari price floor. Kalau price floor itu kan berarti dia di atas titik keseimbangan. Kalau di atas titik keseimbangan dia menyebabkan yang namanya, lihat, ini quantity demand-nya, ini quantity supply-nya. Ini quantity supply-nya, ini quantity demand-nya. Banyakan quantity supply-nya, quantity supply lebih dari quantity demand. Berarti ada yang namanya surplus, teman-teman. Nih, ini berarti ini kan kurva demand-nya ya. Berarti kalau titiknya di sini karena di price floor, dia berarti ini titik QD. Ini susah nih pulpennya. QD di sini adalah titik QS. Gitu, teman-teman. QS lebih besar daripada QD, maka terjadi surplus. Begitu juga yang terjadi dengan ini kurva di labor market atau di pasar tenaga kerja, teman-teman. Kalau misalnya pemerintah nerapin UMR, yang terjadi adalah peningkatan pengangguran karena supply dari tenaga kerja melebihi permintaan daripada tenaga kerja. Itu teman-teman, sekedar info tambahan. Nomor 23, what is dead weight loss? Jadi dead weight loss itu kalau kita gambarkan di sini, bagus nih gambarnya nih. Kita gambarkan di sini, kalau misalnya harganya berubah, gitu ya. Dead weight loss itu istilahnya penurunan kesejahteraan, teman-teman. Jadi penurunan kesejahteraan akibat underproduction atau overproduction. Nah, hal ini tuh nyebabin total producer surplus PS dan juga consumer surplus berkurang gitu. Nah, kalau dari jawaban di sini yang mana yang jawaban yang benar?
Dia menyebabkan producer surplus dan consumer surplusnya berkurang. Total producer and consumer surplus due to the production yang 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 D Kang, yang delta. D. Total producer surplus loss and surplus loss due to betul sekali Wisnu Tama. Terima kasih. Hah? Tipe Siapa? consumer. Ya, ini harusnya consumer surplus bukan surplus doang, teman-teman. Tadi ada tambahan dari Fahri. Soalnya agak typo dikit. Oke, kita lanjut. Which of the statement ini ya, law of diminishing marginal utility. Seharusnya kalian di praktikum udah belajar dan di kelas juga udah belajar. Coba saya mau tunjuk aja deh. Tunjuk Rizjan. Rizjan pakai S. Rizjan, adakah di sana? Oh iya. Rizjan nggak ada. Alexa deh, Alexa. Alexa, halo. Ini kayaknya nggak aktif semua nih. Aduh, kacau nih. Ya udah deh, coba Nicole Christine. Halo Nicole Christine, adakah di sana? Oh lagi makan kata temannya. Ya udah nggak usah. Ya udah deh kalau gitu nggak usah nanya-nanya lagi lah ya, langsung aja. The more of good consumed in what? Nah, jawabannya yang A teman-teman, benar nggak? Bener Kang. Benar. Oke, Wisnu Tama, makasih udah koreksi. Nah, jawabannya yang A. Jadi law of diminishing itu kalau gampangnya pertambahan, ingat ya, yang disebut itu marginal ya, yang diminishing itu marginal, bukan utility, bukan total utility, marginal utility-nya. Jadi diminishing itu kalau bahasa gampangnya itu adalah terjadi penurunan dalam tambahan utilitas yang dihasilkan. Misalkan kalian makan bakso gitu ya, makan bakso eh, 1 biji, itu kan kalian bakal ngerasanya tambahan utilitasnya tuh kayak banyak gitu, kayak enak banget nih bakso. Terus kalian nambah lagi makan bakso 2, masih enak, cuman tambahan kepuasannya itu lebih kecil dibandingkan tambahan kepuasan sebelumnya. Terus makan 3 bakso masih enak juga, cuman lebih kecil lagi tambahan kepuasannya. Terus seperti itu sampai jadinya kurvanya melengkung gitu ya. Artinya tambahan utility-nya semakin kecil. Ini yang disebut sebagai diminishing marginal utility. Lanjut ya. Coba Wisnu Tama nomor 25 Wisnu Tama coba dibantu. Yang A Kang. Waduh cepet banget. Udah yang A. Asumsinya Iya. product price decrease, the opportunity cost of good decrease. Substitution effect occurs. What will household do? Saat terjadi ini yang A katanya ya, household would buys more. Buys more apa ya ini? Nggak dikasih tahu sama dia ya. Tapi benar, kalau misalnya barang substitusinya, kalau misalnya produk price-nya turun, berarti berarti household bakal membeli dengan lebih banyak. Benar nggak sih? Sama aja lah. Iya sih. Cuman harusnya ada ini nggak sih? Hmm? Betul juga. Apa ya hubungannya ya? Opportunity cost itu kan pilihan yang tidak kita pilih ya. Berarti kalau misalnya ini harga barang X turun, harga barang X turun, menyebabkan opportunity cost-nya decrease. Gimana ya? Kita loncat dulu lah. Untuk nomor 25. Nomor 26, below of the factor that can affect decision. Kenapa Dani Danar? Jawabannya akan Nomor berapa tuh? karena dia tidak tidak menjadi faktor dari labor gitu. Nomor 26. Oh, A kata Dani. Oke, kita simpan dulu. Di bawah ini faktor yang memengaruhi keputusan untuk supply labor. Kecuali satu, produk quality. Katanya ini salah, kata Dani.
Terus 2, B, job availability, artinya ketersediaan pekerjaan. Ini ngaruh nggak ke decision untuk supply labor? Ini kita loncat dulu, ngaruh atau enggaknya. Yang C, ini kalau misalnya the market rate of wage, berarti kan tingkat gaji. Tingkat gaji pasti ngaruh ke supply kita kan, supply labor. Kenapa ngaruh? Karena semakin tinggi tingkat gajinya, semakin banyak labor yang disuplai gitu, atau jam pekerja yang disuplai. Skill juga mempengaruhi dengan supply labor. Dan juga untuk yang E, ini kan bakal mempengaruhi tingkat supply labor karena ada work limit. Untuk yang B juga benar mempengaruhi. Berarti jawabannya yang A, karena yang A ini tidak mempengaruhi supply labor. Ini mempengaruhinya ke demand ya nanti, product quality. Nah, ini yang gampang nih. Economic profit is, coba jawab lagi. Salma. Aduh, kacau nih. Bunga Akila. Nomor 27. Kira-kira apa ya? Itu 7 kan? Ya, 27 yang apa jawabannya? Yang digoyang. Yang A deh. Nggak tahu deh. Yang A. Oke. Total revenue dikurangi total economic cost. Economic cost itu apa aja? Opportunity cost, of cost, dan explicit plus explicit cost. Explicit cost itu cost yang nyata-nyata gitu. Kayak kalian beli misalnya beli blender, beli mesin, itu namanya explicit cost, barang apa yang nyata-nyata. Opportunity cost tahu lah kalian ya. Jadi untuk profit, economic profit, econ profit, rumusnya itu sama dengan TR dikurangi daripada TC, berarti yang explicit dikurangi juga dari op cost, opportunity cost. Nah, kalau gini jawabannya yang benar yang mana? Yang benar jawabannya tadi yang dibilang Akila, yang A. Karena ini kan total revenue, TR. Terus dikurangi total economic cost. Economic cost itu kan opportunity cost ditambah ini. Kalau dikurangin jadinya TC dikurangi opportunity cost. Jadi yang benar itu yang A, teman-teman. Lanjut. Ini long run decision. Kalau TR lebih kenapa? Ya, kalau ada yang mau nanya lanjut. Udah kita lanjut dulu ya. Statement mana yang benar katanya dalam long run? TR lebih besar daripada TC, ekspansi, the new company enters. Benar atau salah teman-teman? Benar atau salah? Benar. Benar. Kalau yang B, TR lebih besar daripada CC, new company exit. Ini berarti kan ada profit ya? Kenapa perusahaannya malah keluar? Ini berarti salah ya. Secara intuisi aja dia salah, secara logika dia salah. Kalau ini P sama dengan MC, beroperasi. Ini keputusan jangka pendek. Tadi siapa itu mic yang nyala? Yang Una matiin ya Una. Enggak. Ini short run. Kalau ini TR lebih besar daripada TVC, kontrak. Company exit. Ini juga ngaco ya. Ini jangka sorong. Nah, yang ini juga salah karena ada jawaban yang benar, berarti yang E salah juga. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang A. Gitu. Aduh, ini the law of diminishing lagi. The law of diminishing return. Jadi istilahnya diminishing return itu saat kita menambahkan input nih. Misalkan kita punya fungsi Q itu kan apa produksinya. Sorry. Sama dengan fungsi daripada K dan juga L misalnya secara sederhana gitu ya. Terus apa yang disebut dengan diminishing return itu
saat kita meningkatkan jumlah ininya, jumlah keadaan L-nya, jumlah inputnya misalnya 1% gitu. 1%. Tapi jumlah output yang dihasilkan itu lama-lama dia kurang dari 1%. Atau kurang dari 1%. Ini yang disebut diminishing return. Jadi jawabannya yang mana kalau dari sini? Coba bantu lagi Wisnu Tama. Nggak ada Wisnu Tamanya, hilang ya? Yang A, Kang. Yang A, when additional unit of variable input is added to a fixed input, the marginal product of the variable input decrease. Betul, after a certain point. Nah, benar. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 30. Which of the choice below needs to be corrected? Yang harus dibenerin berarti ya. TC sama dengan TFC fixed cost ditambahkan total variable cost. Ini benar. Berarti nggak perlu dibenerin. Kalau AVC, berarti kan ini average variable cost. Berarti total fixed cost dibagi Q. Ini benar. Yang C, slope of TFC sama dengan, ini benar ya. Kalau rumus slope ini pasti kayak gini ya, teman-teman. Jadi ini benar juga. Ini TFC per 1. Ya, kalau Q-nya 1 ya, perubahan Q-nya 1 berarti dia sama dengan delta TVC sama dengan MC. Betul. Berarti yang ini betul. Ini AVC sama aja ya sama yang di sini. Cuma bedanya ini variable cost, ini fixed cost. Ini benar juga. Untuk ATC itu sama dengan average total cost. Total cost itu harusnya TC dibagi sama apa? Coba teman-teman. Di absen dulu, di absen. Sama Q, Kak. Betul sekali Septia Isani. 100 untuk Anda. Dibagi sama Q. Ini Fahri ada memasukkan dulu nih sedikit. Oke, buat yang tadi ya. Ternyata lumayan simpel ya setelah aku lihat lagi. Tadi itu nomor mana itu? Ini ya, ini ternyata. Nah, ini tuh konsep dari supply and demand biasa. Jadi ketika barang subsidi itu nurun harganya, tentunya demand buat barang yang turun itu kan bakal meningkat ya. Jadi efeknya apa terhadap barang X? Dia tuh akan menurunkan demand dari dia. Jadi dia tuh akan bergeser dari demand 1 ke demand 2. Jadi ya kita bisa lihat aja dari si grafiknya bahwa P-nya itu akan menurun ya. Dan si Q-nya juga akan menurun. Kayak gitu. Jadi buat yang ini, jawaban yang lebih tepatnya itu yang A. Oke, itu buat nomor 14. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, lanjut ke mana itu? Nomor Ya, 1. short answer. Variabel ini. Ya. Ini variabel doang gimana? Oke, lanjut. Nomor 1, the southern point is the lowest point on the average cost dari titik curve. Apa coba jawabannya? Mas Wisnu atau Bu Septia? Atau Bung Akila? Jawabannya yang variabel ya, teman-teman. Jadi the southern point if the lowest point is the average cost variable. Jadi ini tuh kebalik teman-teman sebenarnya soalnya tuh. Ini tuh harusnya the southern point is the lowest point on the AVC, harusnya tuh average variable cost. Gitu teman-teman. Karena kalau di average variable cost ini kan MC. Ini di AVC-nya gitu ya. Kalau dia di titik terendah AC, dia itu tidak menghasilkan keuntungan karena MC sama dengan P, ya kan? Berarti kalau MC sama dengan P, ini juga kan AC di atasnya kan? Waduh, kecil. Berarti dia merugi gitu, lihat AC-nya aja lebih gede dan juga P-nya sama dengan AVC-nya dan ini merupakan titik southern point. Gitu teman-teman.
Jadi lanjut lagi untuk yang nomor 2, titik-titik return to scale is increase in the company production scale that cause higher cost per unit. Tadi udah dibahas, berarti ini jawabannya apa kira-kira? Mas Faiz. Aduh. Naila deh, Naila. Naila Eulia. Halo Naila. Aduh. Ini pada tidur apa ya? Kita lanjut aja, berarti ini jawabannya di decreasing teman-teman. Decreasing return to scale. Karena dia ada peningkatan di input, increase in the company production scale, tapi jadinya higher cost per unit. Berarti dia mengalami decreasing return to scale. Artinya, waktu faktor produksinya yaitu K dan L ditingkatkan, si Q yang didapatkan itu tidak meningkat sejalan dengan K dan L-nya gitu. Lanjut, the firm equilibrium, mari. The firm equilibrium in long run is RSMC sama dengan SRAC sama dengan LR AC teman-teman. Long run average cost, ini short run average cost, ini short run marginal cost. Ya udah gitu aja lah ya, udah malam juga. The long run industry supply curve is the bla bla bla. Ini sebenarnya pertanyaan jebakan teman-teman nomor 4 ini. Bukan jebakan sih sebenarnya, kayak susah padahal gampang gitu. Karena dibilangnya supply curve kan. Walaupun kita anggaplah yang lainnya, kata-kata lainnya itu pemanis doang. Kalau kita lihat ini supply curve, show menunjukkan apa sih supply curve gitu ya. Kalian lihat aja supply curve nih kan PQ. Ya kan? Ini supply. Dia menunjukkan apa? Menunjukkan titik-titik the end total output. Total output kan Q. Ya kan? Over time. Nah, satunya lagi berarti kalau dia satunya Q, satunya lagi adalah price. Berarti ini jawabannya price teman-teman. Price. Jadi itu jebakan doang sih. Yang long run ini, kata long run ini mencoba untuk menjebak kalian. Padahal yang fokusnya utamanya itu adalah di supply curve-nya itu menggambarkan apa. Gitu. Nah, terakhir ini gampang nomor 5, price titik-titik-titik is the maximum. Tadi Aska udah jawab kan yang price floor. Berarti ini adalah kalau maksimum price selling. Selling itu kalau kalian tahu tuh itu atap artinya, atau ya simpelnya atap lah. Oh iya. Nah, jadi teman-teman sedikit informasi tambahan terkait ujian UTS nanti. Kalau misalnya kalian pakai LMS, ya, Live Unpad. Kalau misalnya ngejawab short answer gini, nanti di LMS-nya, jangan lupa dia harus pertama, biasanya dia cuma satu kata doang. Satu kata. Nah, biasanya tapi ini ya, biasanya satu kata. Nah, yang kedua yang perlu dicatat, kita perlu pakai caps lock. Caps lock atau huruf kapital, teman-teman. Karena si Live Unpad ini bacanya harus sesuai banget. Jadi walaupun kita jawabnya misalnya sama-sama nih price ceiling, yang satu pakai huruf kecil, yang satu lagi pakai huruf besar, yang benar itu yang huruf besar. Jadi ceiling harus pakai huruf besar semua. Itu info aja sih sedikit. Jangan sampai kalian salah cuma gara-gara gitu doang. Oke, udah beres untuk SPREF hari ini. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain dulu atau mau kita tutup aja? Dari Harry, gimana Harry? Aman, Kak. Aman. Saya tahu sebenarnya tidak aman, tapi ya sudahlah. Coba Nanti di gak belakang bercanda ya saya. Harry ya. Harry rajin kok. Dia jago. Boleh. Coba Wisnu Tama, gimana Wisnu Tama? Bebek Kang, Bismillah bisa. Ih, gokil. BB katanya. Bismillah bisa. Luar biasa. Oke, Septia Isani yang tadi jawab. Gimana? Aman nggak? Aman, insya Allah, doakan saja, Kak. Siap. Aska, gimana Aska? Insya Allah aman, Kang. Insya Allah aman. Masih bagus. Malit? Malit and Essential? Kayaknya aman, Bang. Kayaknya aman. Oke. Infokan Badmin ya, Malit.
nanti Bang, minggu depan kelar UTS Iya. Bang. Oke. Terus Pramudia Aska gimana? Nggak ada. Ya udah last call deh. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada kita tutup nih. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya ada yang bingung, boleh chat aja ID line-nya Fahri. Apa ID line-nya Fahri? Fahri R 2019. Jadi teman-teman kalau ada yang bingung, boleh dicatat dulu nih ID line-nya. ID line Fahri. Tinggal kalian chat aja. Nanti Fahri dengan senang hati akan menjawab kok. Dia nggak pamrih, tenang aja. Cuman kalau kalian lebih sukses daripada kita, jangan lupa ya pekerjaan untuk kita. Ini kalau saya juga bisa, namanya Willy Bangun. Nah, boleh di chat aja. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait PIE Mikro ini, atau tanya ke TA-TA kalian masing-masing juga boleh. Tanya dosen juga boleh. Ini kenapa Aska ngasih nomor telepon? Oh, GoPay. Kirain Aska mau ditanya juga. Ya udah. Kalau gitu teman-teman, selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan. Udah. Terima kasih sudah mendengarkan Esprep hari ini. Kalau ada pertanyaan tadi balik lagi silahkan tanyakan ke nomor Fahri dulu yang utama. Kalau Fahri nggak jawab, baru ke nomor saya. Balik. Oke, jadi selamat malam. Dadah teman-teman semua. Makasih Kang. Ya, Makasih Kang. makasih. Makasih Kang. Makasih Kang. Makasih Bang. Makasih Makasih King. King. Makasih Makasih King. King. Makasih King. Makasih Bang. Berisik, Makasih Bang. keluar. Makasih Bang. Nuhun Kang. Mangga. Makasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang. Oh.